Coba dibayangin, gimana kalau negara paling kuat di dunia itu ternyata bukan sebuah negara. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah ide yang cukup radikal. Gimana kalau Amerika dengan semua kekuatannya itu sebenarnya adalah sebuah permainan? Nah, pertanyaan ini adalah kuncinya. Kalau kita ngelihat Amerika sebagai sebuah permainan, tiba-tiba aturan mainnya, siapa pemainnya, dan gimana cara menangnya, semuanya jadi jauh lebih jelas. Ini adalah cara pandang yang bisa mengubah segalanya. Tapi ya, buat ngerti permainan yang baru ini, kita harus lihat dulu permainan yang lama, Kekaisaran Inggris. Oke, jadi kita mundur sedikit ke penguasa global sebelumnya, Kekaisaran Inggris. Mereka ini bisa dibilang rajanya kekaisaran global. Saking luasnya, katanya matahari aja nggak pernah tenggelam di wilayah kekuasaan mereka. Gila kan? Terus apa sih rahasianya? Permainan Inggris ini punya 3 pilar yang jenius banget. Pertama, Bank of England. Ini tuh kayak brankas paling aman sedunia. Semua orang kaya dari manapun naruh duitnya di sini. Kedua, soft power. Semua orang pengen jadi kayak orang Inggris, belajar bahasanya, baca bukunya. Dan yang ketiga, ini yang paling gahar, Angkatan Laut Kerajaan alias Royal Navy. Mereka nguasain lautan, yang artinya, ya mereka nguasain dunia. Kelihatannya sih, nggak terkalahkan ya. Eits, tunggu dulu. Justru di sini letak cacat fatalnya. Ya, ternyata sistem kekaisaran Inggris itu punya 3 bug fatal. 3 kelemahan mendasar yang bikin mereka akhirnya tumbang. Penasaran kan apa aja? Nah, ini dia biang keroknya. Permainan Inggris itu eksklusif banget, cuma buat kaum Anglo-Saxon. Cara menangnya juga susah, karena diukur pakai emas. Ya, emas kan jumlahnya terbatas di dunia. Dan yang terakhir, skalanya. Fondasinya cuma seuprit, cuma sebuah pulau kecil. 3 kelemahan ini, wah ini kayak celah raksasa yang dilihat sama Amerika. Mereka langsung mikir, kita bisa bikin permainan yang jauh lebih keren dari ini. Jadi, Amerika itu bukan cuma sekedar nyontek terus gantiin Inggris. Enggak, mereka itu kayak nge-hack sistemnya. Mereka bikin permainan yang benar-benar baru dari nol. Anggap aja ini upgrade besar-besaran yang dirancang khusus buat nambal semua bolong-bolong di modelnya Inggris. Coba deh lihat perbandingannya, beda banget kan? Di Inggris pemainnya harus dari etnis tertentu. Di Amerika, siapa aja boleh ikut asal mau patuh sama aturan. Di Inggris, menang itu artinya punya emas yang terbatas. Di Amerika, menang itu punya dolar AS yang bisa dicetak, ya suka-suka mereka. Skalanya juga, Inggris itu cuma pulau kecil. Amerika, satu benua. Ini benar-benar revolusi. Nah pertanyaannya, aturannya gimana? Aturan mainnya Amerika ini, wah jenius banget. Kenapa? Soalnya menarik buat semua orang. 1. Terbuka. Gak peduli asal-usul lo, semua bisa gabung. 2. Aturannya jelas. Ada kitab sucinya, konstitusi. Jadi nggak ada tuh yang bisa ubah-ubah aturan seenak jidat. Dan 3. Janjinya adil. Yang dinilai itu bukan siapa kamu, tapi apa yang bisa kamu lakuin. Kombinasi 3 ini, jadi magnet raksasa buat orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Dan konstitusi inilah yang jadi jaminannya. Anggap aja ini kayak source code permainannya yang nggak bisa diutak-atik sama satu orang doang. Bahkan presiden pun nggak bisa. Dan inilah yang melahirkan kepercayaan. Orang-orang dari manapun jadi percaya kalau permainan ini stabil. Nah, setelah sukses di rumah sendiri, Amerika siap bawa permainan ini go internasional. Oke, permainannya udah matang, aturannya udah jelas. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya ngajak seluruh dunia buat ikutan main? Jawabannya, simple dan warnanya hijau, dolar Amerika. Coba kita lihat perjalanannya. Awalnya nih, di tahun 1944, dolar tuh kayak koin di kasino, bisa ditukar sama emas beneran. Tapi di tahun 1971, Presiden Nixon bikin gebrakan gila. Dia bilang, maaf, koinnya nggak bisa ditukar emas lagi. Bayangin, tiba-tiba dolar tuh cuma jadi kertas biasa. Terus gimana caranya biar tetap laku? Disinilah jeniusnya Amerika. Mereka maksa dunia buat butuh dolar. Caranya, mereka bikin aturan. Kalau mau beli minyak, wajib pakai dolar. Titik. Terus mereka ajak Tiongkok, si pabrik dunia, buat ikutan main. Hasilnya, permintaan dolar jadi nggak ada matinya. Ini strategi yang jenius, tapi juga nekat abis. Nah, kutipan ini nangkep inti masalahnya dengan sempurna. Nilai dolar setelah 1971 itu cuma berdasarkan satu hal, kepercayaan. Dolar itu berharga ya karena kita semua setuju kalau itu berharga. Dan karena kita dipaksa butuh dolar buat beli minyak. Sesimpel itu. Ini adalah permainan kepercayaan skala planet. Dan biar semua orang tetap percaya dan nurut, Amerika bikin semacam wasit-wasit global. Lihat deh cara mereka jualan permainannya.
Bank Dunia sama IMF itu kayak tim marketingnya, nawarin pinjaman dalam dolar kemana-mana. Kalau ada negara yang macet bayar, IMF datang pura-pura nolongin, tapi ada syaratnya. Ekonomi negara lu harus dirombak ya, biar cocok sama aturan main kita. Sementara itu, WTO tugasnya mastiin jalan tol perdagangannya lancar jaya. Selama puluhan tahun, sistem ini, bekerja sempurna buat Amerika. Tapi, belakangan ini fondasinya mulai goyang. Nah, sampailah kita di masa sekarang, di sebuah momen krusial, di mana kayaknya ada yang memencet tombol reset buat seluruh permainan global ini. Kok bisa? Desain permainan Amerika ini emang cerdas banget. Mereka itu kayak bikin piramida global. Di puncak piramida ada Amerika, yang mainannya uang. Di bawahnya ada Eropa, yang jualan ide. Di bawahnya lagi ada Tiongkok, yang bikin barang. Dan di paling dasar, ada negara-negara kayak Rusia yang nyediain bahan mentah. Semua keuntungan dirancang buat ngalir ke atas, ke puncak piramida, ya ke Amerika. Tapi, piramida kayak gini punya satu kelemahan fatal. Fondasinya harus kokoh. Keretakan pertama kelihatan di 2008, waktu sistem keuangan Amerika ambruk. Siapa yang nyelamatin? Tiongkok. Sejak saat itu, Tiongkok nggak mau lagi cuma jadi kuli dunia. Mereka mau duduk di meja yang sama, sebagai pemain setara. Terus, di tahun 2022, Rusia ngasih pukulan telak. Mereka nantang langsung piramida ini. Mereka nunjukin kalau tanpa bahan mentah dari dasar, seluruh piramida ini bisa runtuh. Jadi intinya begini, kita lagi hidup di zaman di mana buku aturan global itu lagi disobek-sobek. Pemain-pemain besar kayak Tiongkok dan Rusia udah ogah main pakai aturan lama. Mereka mau nulis aturan baru versi mereka sendiri. Tatanan dunia yang kita kenal selama puluhan tahun, sekarang ini lagi goyah, tepat di depan mata kita. Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Permainan bikinan Amerika yang dulu kelihatannya nggak terkalahkan, sekarang udah mulai retak di sana-sini. Jadi, siapa yang bakal nulis aturan main buat babak selanjutnya? Apa Amerika bakal berhasil ngeribut sistem mereka? Atau kita bakal lihat permainan baru yang dirancang oleh, katakanlah, Beijing atau Moskow? Jawabannya, belum ada yang tahu. Tapi, satu hal yang pasti, permainannya lagi berubah dan kita semua ada di dalamnya.